Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dwi Kamala Otomotif, channel yang membahas tentang materi dan informasi seputar otomotif. Mobil merupakan salah satu kendaraan yang saat ini hampir dimiliki oleh kalangan masyarakat. Sayangnya, untuk para pemilik mobil masih banyak yang abai dengan masalah perawatan, di mana mobil itu membutuhkan perawatan baik skala kecil sampai skala besar. Jika perawatan skala kecil itu biasanya hanya sekedar servis dan penggantian oli serta pengecekan beberapa bagian kendaraan. Sementara untuk perawatan besar itu ada tune up dan juga overhaul. Lantas, apa perbedaan overhaul dan tune up? Karena mobil itu terdiri dari banyak komponen yang memiliki usia pakai, sehingga suatu saat perlu dilakukan penggantian. Dan mesin merupakan nyawa dari kendaraan, sehingga saat mengalami masalah perlu dilakukan perbaikan dengan segera. Perbedaan overhaul dan tune up perlu diketahui oleh pemilik kendaraan, supaya dapat melakukan penanganan pada kendaraannya dengan tepat. Karena memiliki mobil adalah tanggung jawab bagi si pemilik untuk senantiasa memperhatikan perawatannya. Meski keduanya bertujuan untuk menjaga kinerja mobil, ada perbedaan overhaul dan tune up. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa perbedaan overhaul dan tune up mesin, serta kapan overhaul dan tune up mesin dilakukan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, dan like jika menyukai video ini. Overhaul mesin adalah proses perawatan komprehensif yang bertujuan untuk memulihkan kinerja mesin kendaraan menjadi kondisi optimal. Overhaul mesin menjadi sebuah proses dalam perawatan dan perbaikan mesin yang dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja mesin yang mengalami masalah atau keausan. Proses ini melibatkan pembongkaran mesin secara menyeluruh untuk memeriksa setiap komponen dan bagian yang mungkin mengalami kerusakan atau kegagalan. Terkadang, overhaul juga dikenal dengan istilah turun mesin atau belah mesin. Pada saat melakukan overhaul pada mesin kendaraan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Hal yang pertama adalah membongkar dan memperbaiki komponen yang rusak pada mesin. Mengganti serta memasang kembali komponen dengan cara yang tepat, juga hal yang dilakukan saat overhaul. Perlu dicatat bahwa Anda tidak dianjurkan untuk melakukan overhaul ini secara sembarangan. Sebelum memutuskan untuk melakukan overhaul, sangat penting untuk menganalisis dan memperhatikan kondisi mobil dengan seksama. Hal ini dilakukan agar penanganan masalah dapat sesuai dengan gejala yang muncul. Lalu, kapan overhaul mesin pada mobil harus dilakukan? Yang pertama adalah jika mesin lebih cepat panas. Jika mesin mobil terasa lebih cepat panas dari biasanya, bisa jadi itu adalah indikasi bahwa mesin perlu diperiksa lebih lanjut dengan melakukan overhaul. Mesin yang terlalu panas saat digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, yaitu jika busi diliputi oli. Periksa kondisi busi pada mesin. Jika busi selalu diliputi oleh oli, hal ini dapat menandakan campuran oli di ruang kompresi. Jika dibiarkan, masalah ini dapat menyebabkan konsumsi oli yang berlebihan dan perlu diperbaiki melalui proses overhaul. Dan untuk yang berikutnya adalah apabila asap pembuangan berwarna putih. Perhatikan asap yang keluar dari knalpot. Asap pembuangan yang berwarna putih pekat saat akselerasi atau melaju kencang
bisa menandakan adanya masalah pada mesin, sehingga overhaul bisa menjadi langkah perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah jika air radiator menyembur. Jika Anda mengamati bahwa air radiator cepat habis atau bahkan menyembur saat mesin dihidupkan, ini dapat menunjukkan kerusakan pada komponen radiator. Kondisi ini memerlukan perbaikan mendalam dengan melakukan overhaul. Dan untuk kondisi mesin harus overhaul yang berikutnya, itu adalah apabila mesin sering mati mendadak. Ada beberapa penyebab mesin sering mati mendadak. Salah satunya adalah overheat. Apapun penyebabnya, kondisi ini harus dianggap serius dan perlu segera ditangani melalui proses overhaul. Lantas apa perbedaan overhaul mesin dengan tune-up? Overhaul mesin adalah proses perawatan yang lebih mendalam dan komprehensif. Proses ini dilakukan ketika mesin mengalami kerusakan serius atau memiliki masalah yang mempengaruhi performa secara keseluruhan. Beberapa alasan untuk melakukan overhaul termasuk penurunan daya mesin, konsumsi minyak yang tinggi, atau kerusakan komponen penting. Selama overhaul mesin akan dibongkar secara menyeluruh dan setiap komponen akan diperiksa dan diperbaiki jika diperlukan. Komponen yang aus atau rusak akan diganti dengan yang baru. Proses ini melibatkan penggantian suku cadang yang signifikan dan memerlukan waktu yang lebih lama serta biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tune-up. Overhaul mesin adalah langkah ekstrim yang dilakukan ketika mesin memerlukan perbaikan mendalam untuk mengembalikan kinerjanya ke tingkat optimal. Sedangkan tune-up adalah proses perawatan rutin yang dilakukan untuk menjaga kinerja mesin pada tingkat yang baik. Ini termasuk pemeriksaan dan penyesuaian beberapa komponen mesin agar berfungsi dengan efisien dan tepat. Tune-up dilakukan secara berkala untuk mencegah masalah yang lebih serius dan memastikan mesin berjalan dengan baik. Proses tune-up melibatkan beberapa langkah seperti pemeriksaan sistem pengapian, pembersihan atau penggantian busi, penyesuaian sistem bahan bakar, dan penggantian filter udara. Tune-up juga bisa melibatkan pemeriksaan sederhana pada sistem pengapian, sistem pelumasan, dan juga sistem pendinginan. Tune-up biasanya dilakukan lebih sering, misalnya setiap 10.000 km atau sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Dan biayanya relatif lebih rendah dibandingkan overhaul mesin. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai apa perbedaan overhaul dan tune-up mesin, serta kapan overhaul dan tune-up mesin dilakukan, yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini untuk menambah pengetahuan kita seputar ilmu otomotif. Demikian video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe channel Dwi Komal Otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam otomotif.